Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Bang Junet. Apa kabar semua? Saya kembali lagi untuk menghibur kalian. Ayo dong, ramein lagi kayak dulu biar Bang Junet semangat kontennya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari negara Argentina. Film ini dirilis pada tahun 2016 dengan judul Al Final del Túnel. Film ini disutradarai oleh Rodrigo Grandi. Film ini telah berhasil memenangkan dalam kategori film terbaik di Seattle International Film Festival pada tahun 2017 bergenre kriminal thriller. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Perkenalkan, ini adalah pemain utama kita, namanya Joaquin, seorang pria lumpuh yang tinggal di sebuah tempat yang bisa dianggap wilayah pinggiran. Ia hidup seorang diri hanya ditemani oleh seekor anjing kurus yang lumpuh. Tapi jangan salah, Joaquin ini seorang ahli elektronik, juga seorang hacker yang cukup handal. Malam itu, Joaquin yang merasa kasihan dengan anjing lumpuhnya berniat membunuh anjing itu tanpa rasa sakit. Ia menyuntikkan cairan bius ke dalam beberapa biskuit yang ada di toples. Sesaat kemudian, ada seorang wanita bernama Berta bersama anaknya yang berumur 6 tahun bernama Betty mendatangi Joaquin. Karena mereka melihat iklan sewa yang ada di depan rumah Joaquin. Malam itu mereka berniat menyewa kamar. Joaquin sebenarnya ingin menolak. Mereka seharusnya menelpon dulu sebelum datang. Tapi karena hujan malam itu sangat lebat dan mereka membutuhkan tempat menginap, Joaquin membiarkan saja mereka langsung menempati lantai atas. No, mira. Pasa. Setelah meletakkan semua barang yang dibawa serta menjelaskan tentang dirinya yang bekerja sebagai seorang penari striptis. Namun saat mendengar penjelasan itu, Joaquin tidak terlalu peduli dengan profesi Berta. Ia hanya ingin segera kembali ke bawah melanjutkan pekerjaannya. Setelah kepergian Joaquin, Berta menemukan surat peringatan penyitaan dari pihak bank. Ternyata Joaquin memiliki hutang di bank dengan rumah itu sebagai jaminan. Sementara itu dalam kesehariannya, Joaquin hanya bekerja sebagai tukang servis komputer dan perlengkapan elektronik lainnya. Namun pekerjaannya itu tidak mampu menutupi hutang, membuat dia mengalami kesulitan finansial yang mungkin saja akan membuat propertinya disita. Esok harinya, Betty, si anak Berta, tiba-tiba menghilang. Berta sangat khawatir. Ia mencoba mencari ke halaman belakang rumah dan menanyakan kepada Joaquin. Karena Joaquin tidak tahu di mana Betty, Berta terus mencari memasuki halaman belakang. Joaquin mencoba melarangnya, tetapi Berta tidak peduli. Ia terus melangkah ke depan. Tiba-tiba, Berta melihat seluncuran bermain anak, serta sebuah mobil rusak bekas tabrakan yang sudah dipenuhi semak-semak. Kondisi mobil itu menjelaskan situasi Joaquin. Anak dan istri Joaquin tewas dalam kecelakaan maut, sedangkan Joaquin berhasil selamat namun dengan kedua kakinya yang lumpuh. Karena tidak ada di halaman belakang, Berta lanjut mencarinya ke gudang bawah tanah. Dan benar saja, Betty bersembunyi di sebuah lemari dalam gudang tersebut. Ternyata Betty memang memiliki kebiasaan bersembunyi dari ibunya. Malam harinya saat memasukkan pakaian ke dalam lemari, Berta menemukan sebuah kotak yang dipenuhi dengan foto istri dan anak Joaquin. Berta memperhatikan semua foto itu. Terlihat keluarga Joaquin adalah keluarga yang harmonis, penuh dengan canda tawa, seorang ayah dan suami yang sangat menyayangi keluarganya. Malam harinya, Berta mengundang Joaquin untuk minum bersama sambil mengakrabkan diri, semacam perkenalan, sekaligus merayakan hari ulang tahunnya. Karena Berta memaksa, Joaquin hanya bisa menurutinya. Di sini, Berta menjelaskan keadaan Betty kepada Joaquin. Betty seperti memiliki masalah mental yang membuatnya berhenti bicara sejak 2 tahun yang lalu. Tapi itu bukan berarti Betty bisu, hanya saja dia tiba-tiba berhenti bicara. Setelah Berta berkonsultasi dengan psikiater, mereka menyarankan agar tidak memaksa Betty berbicara, karena itu lebih baik untuk pemulihan mentalnya. Setelah melihat Betty yang mulai mengantuk, Berta meminta izin untuk membawa Betty ke kamarnya. Setelah kembali, Berta mulai membicarakan keahlian menarinya. Joaquin yang entah karena sedang mabuk atau apa, ia meminta Berta menari untuknya. Dan jadilah Berta malam itu menari striptis di hadapan Joaquin. Setelah pertunjukan solo Berta itu, Joaquin merasa agak tertarik dengan Berta. Di sela-sela pekerjaannya, Joaquin sering membayangkan Berta yang menari di hadapannya. Setelah beberapa malam, Joaquin menyaksikan Betty yang mendekati anjing lumpuhnya. Joaquin segera menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan Betty. Berta yang juga melihat Betty mendekati anjing Joaquin segera melarangnya. Betty berteriak keras,
Anehnya, anjing lumpuh itu mulai berusaha berdiri dengan gemetar. Melihat itu, Joaquin memiliki perasaan aneh. Padahal anjing itu sudah lama tidak beranjak dari tempatnya tidur. Entah apa yang ia pikirkan, Joaquin segera turun ke bawah, meninggalkan anjingnya bersama Betty. Sambil merokok di ruang kerja bawah tanah ini, Joaquin menangis. Ia sangat merindukan istri dan anaknya. Setelah kembali tenang, ia secara tidak sengaja mendengar suara dari ruang bawah tanah bangunan sebelahnya. Karena penasaran, Joaquin berusaha untuk mendengar apa yang sedang terjadi di sana dengan bantuan stetoskop. Di sini, Joaquin berhasil mendengarkan pembicaraan beberapa orang yang menyebut dirinya si cacat. Juga terdengar mereka sedang mengerjakan sesuatu seperti mengangkat karung pasir. Tiba-tiba Berta mengajak Joaquin naik ke atas untuk sekedar minum bersama. Karena tidak ingin menolak, Joaquin segera merakit alat perekam dengan digabung stetoskop agar bisa merekam pembicaraan orang-orang di ruang sebelah. Malam itu, Joaquin menikmati kembali suasana kekeluargaan. Ia duduk berseberangan dengan Betty sambil mengelus anjingnya, sedangkan Berta memasak untuk mereka. Setelah acara makan-makan selesai, Joaquin kembali ke bawah. Ia segera mendengarkan rekaman itu dengan teliti. Seperti yang didengar sebelumnya, orang-orang ini sedang mengerjakan seperti penggalian bawah tanah. Setelah mempercepat rekaman, Joaquin mendengar penyebutan nama-nama mereka, seperti Puppet, Pichi, Pipito, Lepi, dan Perdo. Keempat orang ini dikepalai oleh seorang pria bernama Greleto. Mereka juga menyebutkan tentang eksekusi pekerjaan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember. Joaquin mencatat semua hal penting yang ia dengar agar tidak melupakannya. Karena sangat penasaran, Joaquin melubangi tembok dengan obeng. Ia memasang kamera pengintai kecil untuk memantau mereka. Esok harinya, Joaquin meminta Berta dan anaknya segera pindah dari rumahnya untuk 1 bulan ke depan. Dengan alasan ia perlu waktu sendiri. Sebenarnya, Joaquin sangat khawatir dengan keselamatan Berta dan Betty. Karena dari gelagatnya, para pekerja di sebelah rumahnya adalah para penjahat. Berta merasa tidak terima dengan keputusan Joaquin. Karena kontrak sewa sudah ditandatangani. Joaquin tidak berhak mengusir mereka sebelum kontrak habis. Berta menganggap Joaquin takut jatuh cinta padanya. Merasa minder karena kakinya lumpuh. Berta tidak keberatan jika Joaquin bisa membuatnya nyaman, ia akan menerimanya. Berta meminta Joaquin memikirkannya dalam 1 malam. Untuk memutuskan dirinya tetap tinggal atau pergi dari sana. Esok harinya, Joaquin akhirnya memutuskan untuk membiarkan Berta dan anaknya tetap tinggal di sana. Joaquin berniat menunjukkan apa yang terjadi di ruang sebelah kepada Berta. Dan meminta dia untuk menemuinya di ruang kerjanya. Setelah tiba di bawah, Joaquin segera memeriksa rekaman kamera yang ia pasang. Namun betapa kagetnya Joaquin ketika melihat Berta di rekaman itu sedang menemui Greleto. Ternyata Berta dan Greleto adalah sepasang kekasih. Greleto sengaja mengutus Berta ke rumah Joaquin untuk mengawasinya. Karena mereka berniat merampok bank yang ada di sebelah rumah Joaquin. Karung pasir yang diangkat ke atas adalah pasir galian terowongan menuju penyimpanan bank. Sesaat kemudian dari atas Berta bertanya apa yang ingin ditunjukkan Joaquin padanya. Mengetahui jika Berta memanfaatkannya, Joaquin hanya mengatakan kalau ia ingin menunjukkan sesuatu di YouTube kepada Betty. Sementara itu, Betty yang tidak pernah berbicara satu kata pun selama 2 tahun, ternyata dia sering berbicara kepada Casemiro, anjing peliharaan Joaquin. Joaquin yang melihat itu ingin mengetahui apa yang dikatakan Betty. Diam-diam ia memasang perekam suara pada kalung anjing itu. Sedangkan di ruangan sebelah dalam rekaman Joaquin melihat keributan antara kelompok tersebut. Karena salah satu anggota mereka bernama Puppet menyimpan ponsel dan sering berkirim SMS dengan pacarnya. Hal itu membuat Greleto sangat marah dan menduga Puppet adalah polisi. Puppet mengatakan jika wanita itu adalah pacarnya karena dia selalu bertanya keberadaan Puppet. Ditambah saat Puppet keluar membeli persediaan makanan, pacarnya itu tidak sengaja melihat Puppet di sekitar bank tersebut. Karena pacarnya terus mendesak, Puppet terpaksa mengirim alamat bank tersebut dan mengatakan dia bekerja di dekat bank. Greleto menjadi semakin kesal, memberikan alamat kepada orang di luar pekerjaan sama saja dengan bunuh diri. Setelah perampokan, pacar Puppet pasti akan ditanyai karena hubungannya dengan Puppet. Selanjutnya, kelompok mereka pasti akan terlacak. Demi mengamankan situasi, Greleto terpaksa membunuh Puppet dan menghilangkan jejaknya. Namun tanpa Greleto sadari, Joaquin telah merekam semua kegiatan itu termasuk pembunuhan Puppet. Malam berikutnya, Joaquin mengajak Berta minum bersama.
Namun tanpa diketahui Berta, Joaquin telah memasukkan obat bius ke dalam minumannya. Berta yang mulai mabuk dengan sengaja menggoda Joaquin. Tapi Joaquin yang sudah mengetahui siapa Berta hanya bersikap biasa. Hingga beberapa saat kemudian Berta mulai merasa pusing. Karena sudah tidak tahan, Berta segera berjalan menuju kamarnya untuk berbaring. Joaquin hanya mengikuti dari belakang dengan membawa jarum suntik di tangannya. Ternyata Joaquin kembali menyuntikkan obat bius itu agar Berta tertidur lelap malam itu. Ia juga mengikatnya di sudut tempat tidur agar Berta tidak melarikan diri. Setelah masalah Berta beres, Joaquin langsung turun ke bawah. Kembali ke kawanan perampok, mereka sedang bersiap dengan mengonfirmasi kotak deposit yang ada di ruang penyimpanan bank dari informasi yang diberikan Goldman. Goldman ini adalah seorang polisi dengan jabatan tinggi. Orang inilah yang menjadi otak perampokan bank yang akan dilakukan Greleto. Goldman memberikan informasi jika kotak dengan nomor 747 dan 748 tidak boleh mereka sentuh karena kotak itu terhubung dengan alarm. Joaquin yang menyaksikan dari kamera pengintai sudah mencatat semua hal penting yang dibicarakan Greleto. Sementara itu Berta yang sudah kembali sadar memperingatkan Joaquin agar tidak macam-macam dengan mereka karena mereka bisa membunuh Joaquin. Namun Joaquin malah memperingatkan Berta bahwa laki-laki seperti Greleto tidak pantas untuk dia, juga tidak pantas untuk jadi ayah Betty. Joaquin kemudian menunjukkan rekaman pembunuhan Puppet yang dilakukan oleh Greleto sebelumnya. Setelah melihat rekaman itu, Berta mulai merasa takut. Ia mulai sadar jika Greleto bukanlah laki baik yang selama ini ia kenal. Setelah keluar dan mengunci pintu, Joaquin mengatakan kepada Betty kalau ibunya sedang sakit. Joaquin menawarkan kepada Betty untuk tidur di kamar bekas anaknya. Ia juga memperbolehkan Betty tidur bersama anjingnya. Ternyata Joaquin melakukan semua itu karena ia berniat mencuri hasil perampokan yang dilakukan oleh Greleto dan rekan-rekannya. Joaquin ingin mencuri dengan menggali terowongan yang melewati bawah rumahnya. Bahkan untuk bisa melakukan itu, Joaquin sampai melatih tubuhnya agar bisa menjangkau uang dari terowongan. Selanjutnya, Joaquin mulai melubangi lantai rumahnya agar bisa membobol terowongan. Ia juga membuat penutup lubang dan menyamarkannya menggunakan busa yang nantinya diolesi dengan lem untuk merekatkan pasir di permukaannya agar terlihat seperti tanah galian. Joaquin kembali menemui Berta untuk memberitahu kalau dirinya akan mencuri uang rampokan itu lewat terowongan. Ia sudah menggali lubang untuk mencurinya. Berta sangat takut. Ia mencoba membujuk Joaquin agar tidak melakukannya karena Greleto pasti akan membunuhnya. Namun Joaquin tidak peduli. Ia sudah memutuskan. Setelah pencurian berhasil, ia akan membawa Berta dan Betty untuk hidup bersama di tempat yang jauh. Seperti sebelumnya, Joaquin terus mengawasi pekerjaan Greleto. Kali ini terjadi masalah cukup serius. Jalur galian mereka terhalang oleh pipa saluran air. Mereka memutuskan untuk merubah rute terowongan, juga merubah hari eksekusi. Yang tadinya tanggal 24 menjadi tanggal 25 di hari Minggu. Keranjang pemindah uang juga diganti dengan keranjang dengan penutup terkunci. Hal itu juga membuat rencana Joaquin menjadi berantakan. Joaquin memutuskan memeriksa sendiri terowongan galian itu untuk melihat bagaimana cara ia bisa mengambil hasil rampokan. Tiba-tiba kelompok Greleto datang. Mereka ingin memperbaiki jalur kabel lampu yang terputus. Joaquin yang hampir tertangkap berjuang sekuat tenaga untuk menghindar. Untungnya ia sempat bersembunyi di belokan jalur galian pertama yang gagal. Setelah kabel diperbaiki, para perampok segera kembali ke atas. Para bola, Pedro. No tenga problema. No tenga tonta. Siempre que viene alguien nuevo. Joaquin juga segera kembali karena obat tidur Berta akan segera berhenti efeknya. Setelah menyuntik kembali Berta dengan obat bius, Joaquin mencari keberadaan Betty. Akan tetapi Betty tidak ada di kamarnya. Ia menghilang. Karena khawatir, Joaquin bergegas turun ke bawah mencari Berta hingga membuat kursi rodanya terbalik. Terpaksa dengan sekuat tenaga, Joaquin turun bergelantungan di tangga. Ternyata Betty terlihat di ruang sebelah. Sialnya, Greleto dan anak buahnya juga datang. Karena takut, Betty segera bersembunyi di bawah tangga. Hari itu, otak perampokan si Goldman juga datang. Ia memberikan pengarahan terakhir tentang apa saja yang harus diambil ketika berada di berangkas penyimpanan bank. Tiba-tiba Lepi mengatakan kepada Greleto kalau arloji yang ia tinggalkan di ruangan itu telah menghilang. Namun mereka tidak peduli dengan arloji milik Lepi.
Goldman kembali mengingatkan ada kotak penyimpanan yang tidak boleh disentuh karena terhubung dengan alarm. Goldman menambahkan agar Glereto mengambil isi dari kotak penyimpanan nomor 155 untuknya. Karena di dalamnya terdapat rahasia para pejabat korup. ¿Cómo vas a mirar? A su madre cogiéndose un metro. Voy a enviar los patrulleros para otra parte. Setelah semua orang pergi, Betty segera memasuki terowongan kembali ke rumah Joaquin. Joaquin sangat khawatir. Ia memeluk Betty dengan erat. Ia telah menganggap Betty sebagai pengganti anaknya. Sementara itu, Glereto kembali menelpon Berta untuk memastikan keadaan rumah Joaquin. Namun, Berta yang mencoba kabur menolak bekerja sama untuk membantu Joaquin mengangkat telepon dari Glereto. Untuk membujuk Berta, Joaquin memutar rekaman yang ia pasang di kalung anjing sebelumnya. Terdengar kalau Betty berbicara dengan anjing Joaquin. Betty mengatakan kalau ia telah bermain dengan Glereto dengan cara yang sama seperti ibunya bermain dengan Glereto. Glereto memintanya untuk tidak bicara kepada siapapun karena jika ibunya tahu ia pasti akan cemburu. Sejak saat itulah Betty tidak pernah berbicara dengan siapapun. Kenyataan itu membuat hati Berta hancur karena lelaki yang ia cintai telah mencabuli anaknya sendiri. Berta bersikeras untuk dilepaskan karena ia ingin membunuh Glereto. Tetapi Joaquin mencoba membujuknya dengan mengatakan rencananya mencuri uang rampokan itu dan mengacaukan semuanya. Necesito verla, necesito verla. Malam harinya, malam eksekusi. Sebelum jam 8, Joaquin mengunci kamar Betty dari luar. Kemudian ia segera menuruni terowongan menuju lokasi berangkas bank. Dengan susah payah, Joaquin merangkak dengan tangannya. Setibanya di bawah lokasi berangkas, Joaquin melepas peledak yang terpasang di sana. Kemudian ia memindahkan peledak itu tepat di samping pipa air. Joaquin berniat mengacaukan perampokan itu. Kemudian Joaquin memecahkan lantai berangkas tersebut dengan pahat beton dan masuk ke sana. Setelah berhasil mencuri satu berangkas yang dipenuhi dengan uang tunai, Joaquin segera turun ke bawah berniat untuk kembali. Namun sebelum ia berhasil kembali, Glereto dan anak buahnya sudah datang bersiap menekan tombol peledak. Terpaksa Joaquin kembali masuk ke ruang berangkas menghindari ledakan. Saat kelompok Glereto sedang menyedot debu bekas ledakan, Joaquin berhasil kembali ke rumahnya. Dengan segera ia menutup kembali lubang galian itu. Sehingga Glereto dan anak buahnya tidak tahu kalau Joaquin telah mengacaukannya. Dengan nafsu serakah ingin mendapatkan banyak uang, anak buah Glereto segera memasuki ruangan berangkas. Mereka mulai mencongkel satu persatu kotak penyimpanan dan memasukkan semua uang yang mereka temukan ke dalam keranjang sebanyak mungkin untuk memindahkannya. Namun baru satu keranjang berhasil dipindahkan, terowongan itu mulai tergenang air. Pichi, salah satu anak buah Glereto, berusaha kembali lebih dulu. Namun sial, kebocoran itu semakin membesar dengan cepat memenuhi terowongan. Pichi yang melihat Joaquin segera meminta tolong. Namun Joaquin tidak menghiraukannya. Ia menutup kembali lubang galian itu hingga membuat Pichi tenggelam. Sedangkan dua orang lainnya terjebak di dalam berangkas. Mereka pasrah di sana menunggu ditangkap polisi. Joaquin segera menyingkirkan semua jejak yang ia buat. Ia juga melepas semua bagian dari penutup lubang galian untuk menghindari keterlibatannya. Setelah itu Joaquin segera membangunkan Berta. Namun Berta tiba-tiba memukulnya. Berta mengatakan jika aksi Joaquin mencuri uang itu membuat Glereto murka dan tentu saja akan membunuh Joaquin. Joaquin kemudian menawarkan untuk kabur bersama serta melupakan Glereto. Mereka bisa memulai hidup baru dengan uang yang berhasil dicuri. Namun Berta menolaknya. Dengan terpaksa Joaquin memukul balik Berta kemudian membiusnya. Karena ruang berangkas terendam air, alarm langsung berbunyi. Tidak butuh waktu lama, polisi mulai berdatangan. Aksi perampokan itu segera ketahuan. Joaquin yang tubuhnya dipenuhi kotoran dan darah segera membersihkan diri. Kemudian ia menggunakan jas hujan. Ia menemui polisi yang bertugas di sana dengan mengatakan jika ruang bawah tanahnya kebanjiran. Lantainya runtuh karena genangan air. Namun polisi itu melarangnya berada di sana dan memintanya kembali ke rumah untuk mempermudah penyelidikan.
Selanjutnya, polisi yang dipimpin Gottman mendatangi rumah Joaquin untuk memeriksa seluruh ruangan yang ada di sana. Setelah memastikan semuanya, polisi segera pergi. Namun, Gottman tidak langsung pergi. Ia memberikan nomor teleponnya kepada Joaquin agar Joaquin menghubunginya jika menemukan sesuatu. Beberapa saat setelah Gottman pergi, Glereto bersama Lepi dan Pedro mendatangi rumah Joaquin dan mengaku sebagai polisi. Joaquin yang mengetahui identitas mereka semua mencoba bersikap tenang mengikuti permainannya. Glereto kemudian menanyakan apakah ada orang lain di rumah itu. Joaquin mengatakan jika dia sekarang tinggal sendiri. Namun beberapa hari sebelumnya memang ada wanita dan anak kecil menyewa kamar di atas. Akan tetapi beberapa jam yang lalu wanita itu telah pergi untuk mencari apartemen. Namun saat Glereto hampir percaya dengan perkataan Joaquin, Betty malah keluar dari kamarnya. Mengetahui Joaquin telah berbohong, Glereto segera pergi ke atas. Dan ia menemukan Berta yang masih belum sadar karena bius. Glereto kemudian menanyai Joaquin kenapa ia berbohong. Joaquin hanya menjelaskan kalau Berta sendiri yang memintanya untuk berbohong. Merasa tidak puas dengan jawaban Joaquin, Glereto langsung menyiksanya. Acostate en mi cama. No, mentira. Pido por favor. Escucha. Saat sedang dipukuli, Joaquin mengirim SMS kepada Gottman tanpa diketahui Glereto. Sesaat kemudian, Gottman menelpon Glereto dengan mengatakan jika dirinya telah berada di depan pintu. Glereto yang kesal langsung menyeret Gottman ke dalam rumah dengan menodongkan senjatanya. Gottman mengatakan jika dia diminta oleh Joaquin untuk datang karena terjadi keributan di rumahnya. Glereto menduga mereka bekerja sama untuk menjebaknya. Karena kemarahannya, Glereto berniat membunuh Joaquin. Saat nyawa berada di ujung tanduk, Joaquin tiba-tiba berteriak memanggil nama Lepi. Joaquin mengaku jika Lepi sering menemui Berta pada malam hari dengan cara menyelinap melalui teras rooftop. Semua kegagalan itu adalah rencana Lepi dan Berta. Mereka meminta Joaquin mencuri uang dari keranjang dengan cara membuat lubang terowongan. Kemudian uang itu akan dibagi 3. Joaquin dengan sengaja mengatakan itu untuk membuat Glereto dan Lepi saling curiga. Untuk meyakinkan Glereto, Joaquin menunjukkan lemari jam kecil, meminta Glereto memeriksanya. Ternyata di dalam lemari kecil itu ditemukan jam tangan milik Lepi yang hilang. Joaquin mengatakan jika Lepi meninggalkan jam tangan itu saat menyelinap menemui Berta. Namun yang sebenarnya jam itu diambil oleh Betty yang sempat menyelinap ke ruang sebelah. Melihat Glereto termakan fitnah Joaquin, Lepi segera menembak Pedro mengenai lehernya. Glereto juga menembak Lepi hingga tewas. Saat itu juga Glereto histeris karena Pedro yang tewas itu adalah adiknya. Saat Glereto meratapi kepergian Pedro, Berta yang telah sadar mendatangi mereka dengan menodongkan pistol tepat di kepala Glereto. Gottman akhirnya bangkit. Ia menawarkan kepada Joaquin untuk membereskan semua mayat di sana. Tapi dengan imbalan, semua uang yang telah dicuri Joaquin diserahkan kepadanya. Mendengar itu, Joaquin memperlihatkan rekaman di mana Gottman bertemu dengan Glereto untuk merencanakan perampokan tersebut. Merasa terancam dengan bukti yang ada di tangan Joaquin, Gottman menodongkan senjatanya ke arah Betty. Dengan terpaksa, Joaquin menyerahkan tas berisi uang tersebut dan menghapus rekamannya. Karena merasa sangat senang, Gottman mengambil cemilan dalam lemari jam kecil. Ia memakan cemilan itu sambil tertawa, karena ia merasa telah menjadi sang pemenang. Saat sedang menyetir, Gottman mulai puyeng, hingga akhirnya ia menabrak sebuah truk ketika memasuki perempatan jalan. Mayat yang dibawa Gottman dalam bagasi mobilnya juga terlihat keluar. Ternyata biskuit yang dimakan Gottman adalah biskuit yang disuntikan obat bius untuk melumpuhkan anjing tanpa rasa sakit di awal film. Sedangkan tas yang diambil Gottman itu hanya berisi kertas. Joaquin telah menyembunyikan uang itu di tempat yang aman. Setelah beberapa bulan, Joaquin memutuskan untuk menjual rumahnya. Ia memilih pergi dari sana memulai hidup baru bersama Berta dan Betty. Dengan uang penjualan rumah ditambah uang curian itu, mereka bertiga memulai kembali hidup baru di tempat yang baru dengan usaha yang baru. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.